Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali atau berjumpa dalam acara kami nguri-nguri Basa Jawa Budaya Jawa. Tapi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang masalah susuk. Ya. Tetapi pesan saya untuk para pendengar atau yang melihat video ini, tolong jangan dilakukan perbuatan ini disebabkan karena bertentangan dengan ajaran agama kita. Meskipun pada zaman dahulu susuk pada leluhur-leluhur kita itu dibudayakan. Sebetulnya mengenai susuk, yang pertama adalah mengenai fungsi daripada susuk itu sendiri. Dari Mbah Buyut saya itu mengatakan bahwasanya fungsi yang pertama susuk itu adalah sebagai untuk percaya diri. Terus yang kedua adalah sebagai pengobatan. Kita tahu bahwasanya mbah saya dulu itu ngomong bahwasanya pada zaman dahulu itu loro itu cuma ada beberapa. Yang pertama itu adalah loro mengi sing ambekane sesek ini. Itu. Terus yang kedua adalah loro boyok atau loro dengkek. Itu. Dan kalau tidak gitu ya kaki. Karena itu yang disusuk kalau misalkan pada boyok, yang disusuk ya boyoknya, yang kaki ya menggunakan kaki. Di kakinya itu dikasih susuk, dan susuknya zaman dahulu macam-macam. Ada yang berupa batu akik, batu hitam, terus ada pula yang berupa besi atau baja. Bahan-bahan mengenai susuk. Untuk bahan-bahannya beda dengan pada saat sekarang ini. Dulu bahan-bahannya itu benda mati, seperti misalkan adalah emas, kemudian batu. Kalau batu itu batu hitam, itu untuk kekuatan, atau batu akik itu untuk kekuatan. Selain sebagai kekuatan, batu akik itu istilahnya untuk kewibawaan. Dan juga ada yang menggunakan baja, dan bajanya kalau zaman dahulu tidak seperti sekarang kecil-kecil dom-dom. Dulu itu besar-besar segini, itu dimasukkan ke dalam tubuh sebagai kekuatan untuk menyangga pada bagian sini pundak, itu kanggo mikul. Terus ada pula bahan, kalau yang sekarang kemajuan itu adalah menggunakan dari makhluk hidup. Contohnya adalah samber lilen, lulang macan, kemudian kumis macan, itu ada pula yang kuku macan. Nah, pesan saya Anda jangan menggunakan susuk yang seperti lulang macan, terus kemudian kumis macan itu, atau samber lilen, disebabkan karena aura negatifnya itu lebih besar ketimbang yang benda-benda yang mati. Mengenai yang berikutnya adalah cara pemasangan susuk. Pada zaman sekarang ini kita tahu bahwasanya pemasangan susuk begitu membayar ya udah ditinggal pergi. Tetapi orang yang memasang susuk tersebut mempunyai kelemahan. Kelemahannya ialah ia tidak mempunyai ilmu. Cara Jawane, seseorang itu kalau belajar bahasa ilmu itu dia harus mempunyai wadah atau wadah. Kayak cara belajarnya seseorang itu kalau pelajar itu harus membawa tas. Baru kalau sesudah tas diisi ilmu berupa buku ya berhasil.
Tapi kalau seorang pelajar itu bawa buku tanpa bawa tas, akibatnya ya tercecer. Banyak sekali orang sekarang ini baru disusuk sedikit aja dia sudah berbuat sombong, sewenang-wenang dan lain sebagainya. Kalau dulu saya itu disusuk itu oleh mbah saya itu disuruh ngelakoni dulu. Yang pertama adalah melakukan puasa Senin Kemis selama 7 Senin 7 Kemis. Baru setelah itu istilahnya poso dino 40-an, puasa 3 hari, kemudian setelah puasa 3 hari itu kita neptu Jawa itu dicari yang 3 hari ndoro kasih, yaitu yang dino 40-an. Setelah itu baru kita itu menghadap di orang tua, dalam arti di sini adalah oleh mbah saya. Kemudian dari mbah saya itu dikasih ilmu rapalan, dan itu harus hafal, tidak boleh dicatat, tidak boleh direkam. Baru setelah di sana itu hafal, baru kita itu disusuk. Setelah melakukan penyusukan, ya kita disuruh lagi untuk berpuasa. Dari situ bahwasanya ilmu itu akan masuk atau tambah, ilmunya itu bertambah apabila kita itu semakin berpuasa, semakin banyak berpuasa, maka ilmu yang kita dapatkan itu semakin tajam. Berikutnya adalah bentuk-bentuk susuk yang masuk ke dalam tubuh kita. Banyak sekali yang masuk ke dalam tubuh kita. Susuk itu kalau misalkan itu berupa baja atau berupa batu ya, atau gotri dimasukkan ke dalam tubuh kita atau ke dalam wajah kita, itu kalau ya bentuknya seperti itu, perongkolan. Tetapi ada pula yang ilmunya itu yang lebih tinggi. Begitu ia dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu berubah dari baja atau misalkan emas atau jarum itu dimasukkan ke dalam wajah kita atau ke dalam punggung kita atau tubuh kita, dia itu lebur, berubah jadi air. Kalau misalkan di tangan kita itu dikasih susuk atau misalnya ini dikasih watu ake, lah itu berubah jadi air. Lah airnya itu yang gerombol di sini, kalau dipijet ya empuk. Itu mengenai bentuknya ada 2 jenis. Nah, bagaimana seandainya kita itu mengeluarkan susuk yang berada di dalam tubuh kita? Kalau zaman sekarang itu mudah, pokok kalau misalkan pantangane gak entuk adus atau raup banyune wong mati, ya dilakukan, ya susuknya itu hilang. Atau misalkan nggak boleh makan daun kelor atau makan istilahnya apa jenenge nongko, isi nongko, ya itu beton ya. Itu kalau dimakan pada ya hilang. Tetapi kalau susuk zaman dahulu untuk menghilangkan itu sulit, disebabkan karena menggunakan laku. Nah, salah satunya adalah biasanya kalau zaman dahulu seperti saya itu, begitu selesai disusuk, kita itu melakoni istilahnya itu puasa Senin Kemis. Begitu kalau sudah Senin Kemis kemudian ini ngambali lagi, diambali neh puasa golek dino 40 dinoan, 40 harian. Nah, setelah itu baru kita itu setiap hari terus harus merapal ilmunya. Ya salah satunya kita itu biar terlepas atau terbuang dari ilmu yang atau susuk yang berada di dalam tubuh kita itu
mempunyai daya kekuatannya itu berkurang, ya salah satunya ya amalan itu harus kita buang dan kita harus melanggar pantangan-pantangannya. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istilahnya tobat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Jangan kita itu meminta lagi kepada yang selain Allah. Bagi kaula-kaula yang muda yang sudah merasa disusuk, pesan saya kalau yang disusuk itu berupa seperti makhluk hidup, itu pesan saya itu harus berhati-hati karena aura negatifnya itu lebih besar, disebabkan karena yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah jin. Ya, kalau jin itu jin baik, kalau jin jahat ya gitu. Sebabnya nggak mungkin suatu saat itu jin itu baik terus, itu nggak mungkin. Dia itu akan ngelimpe, istilahnya kelemahan kita itu pasti tahu ya, apalagi pada saat nanti meninggal. Orang yang akan meninggal di dalam susuk atau di dalam tubuhnya penuh susuk itu mengalami kesulitan. Kita tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita, begitu lahir kita itu dalam keadaan suci. Karena itu pada saat kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dalam keadaan suci. Kita harus menata hati kita bagaimana kita itu harus bersih di hadapan atau pada saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila bagi rekan-rekan sekalian yang sudah terlanjur disusuk pada menggunakan batu, terus apalagi selain batu itu menggunakan besi baja dan lain sebagainya, pesan saya itu harus berhati-hati, disebabkan karena suatu saat setinggi-tingginya ilmu itu pasti ada yang lebih tinggi. Mungkin di tangan Anda disusuk, suatu saat Anda kilap memukul orang yang mengakibatkan orang itu masuk rumah sakit. Mungkin pada saat itu Anda senang akan kekuatan Anda, tetapi bagi rekan-rekan bahwasanya negara kita itu adalah negara hukum. Anda senang tetapi kehidupan Anda selanjutnya adalah akan berhadapan dengan pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai anak-anak dan istri Anda, saudara. Bagaimana ia mencari makan? Apakah Anda itu sudah berpikiran sejauh itu? Pesan saya untuk berhati-hati dan berusahalah mendekatkan diri kepada Allah, disebabkan karena apa? Kalau kita itu meminta kepada Allah, misalkan kita itu meminta menjadi seorang yang kaya, ya kalau semuanya kaya terus piye kita lah memberikan kepada yang fakir miskin, kita bagaimana bersedekah? Sebabnya orang itu sudah nggak mau gitu loh. Yakinkanlah bahwasanya kita itu nanti pasti akan dibalas sama Allah. Karena itu berbuatlah baik kepada sesama habul minanas, sesama makhluk ciptaan Allah. Demikian mengenai cahaya leluhur kita, leluhur budaya bangsa. Like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya mengenai pengalaman saya masalah kebudayaan Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.